semuanya, kenalin namaku Naila Fatimah Gisani dengan NIM F131240021 dari jurusan Psikologi Universitas Semarang. Dosen pengampu mata kuliah Psikologi Urban saya adalah Ibu Kimi Katkar SPC MC. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester dengan tujuan berbagi fenomena yang sangat dekat dengan diri kita, terutama bagi yang pernah atau sedang merantau di kota-kota besar. Apa ya penjelasan ilmiahnya? Yuk kita simak penjelasan berikut. Kalian pernah nggak pertama kali pindah ke kota baru, kalian ngerasa aneh, terus ngerasa kaget, dan serasa kayak di sekeliling itu menjadi yang asing. Itu gak lebay ya teman-teman, tapi itu nyata secara psikologis. Di Indonesia, urbanisasi terus terjadi setiap tahunnya. Dan dari jutaan orang itu, mereka bukan lahir di sana, tapi mereka adalah pendatang. Dan pekerja dari desa, mahasiswa yang merantau, atau keluarga yang ikut pindah. Seperti di Semarang, Jakarta, Surabaya, kota-kota inilah yang tiap tahun menerima ribuan pendatang baru. Dan pertanyaannya, bukan cuma bisa tinggal nggak, tapi bisa bertahan nggak mereka. Dan dalam psikologis, proses menyesuaikan diri dengan lingkungan atau budaya sekitar disebut akulturasi. Namun, bila proses ini terasa berat atau menekan, disebut akulturatif stres atau akulturasi stres. Ada 4 kondisi psikologis yang paling sering dialami oleh pendatang. Yang pertama adalah culture shock. Bukan budayanya yang jauh berbeda ekstrim, tapi lebih ke seperti orang kota yang banyak, yang cepat ngomongnya, terus kayak dingin, terus ritme kehidupan itu jauh lebih padat, dan kebiasaan itu sangat berbeda dengan yang di kampung. Penelitian Febrianti menemukan bahwa kultur shock pada mahasiswa rantau bisa menghambat konsentrasi, memicu frustasi, bahkan menyebabkan susah untuk tidur. Yang kedua adalah homesickness. Rindu rumah itu bukan sekedar rindu masakan ibu aja, tapi ini adalah psikologi nyata. Homesick itu merupakan kondisi kita kehilangan rasa aman atau familiar yang jadi jangkar identitas kita. Penelitian Shawalaufa membuktikan bahwa semakin tinggi homesick pada mahasiswa rantau, maka semakin rendah motivasi belajar mereka. Yang ketiga adalah loneliness atau kesepian. Di kota, kamu bakal menemukan ribuan orang, tapi kamu akan terasa sendirian. Seperti halnya support system yang dulu ada, seperti keluarga, teman, atau tetangga yang kamu kenal tiba-tiba menghilang. Nah, untuk membangun itu butuh keberanian yang cukup agar kita merasa aman kembali. Dan membangun yang baru itu butuh waktu dan juga keberanian. Keempat adalah akulturatif stress. Penelitian Andari menemukan bahwa adaptasi pada mahasiswa rantau itu memiliki proses yang bertahap, dinamis, dan multidimensional. Di dalamnya ada aspek akademik, sosial, dan juga institusional. Jadi wajar aja kalau kalian itu gak langsung klop dengan kota itu walaupun sudah tinggal berbulan-bulan.
adaptasi psikologis ini gagal dan tidak berkembang dengan baik, maka dampaknya akan menjadi serius. Yang pertama, performa kerja dan akademik menurun. Bila adaptasi ini tidak diselesaikan secara tuntas, maka orang akan kesulitan fokus atau kurang produktif. Yang kedua, ada risiko gangguan mental yang meningkat, kayak kecemasan, terus depresi, bahkan burnout itu lebih rentan dialami oleh pendatang yang merasa sendirian. Yang ketiga, ada relasi sosial jadi dangkal. Karena belum punya circle yang solid, interaksi sosialnya itu jadi seperti transaksional. Walaupun mereka dekat, tapi itu tidak ada hubungan yang mendalam. Ada kabar baiknya loh teman-teman. Penelitian tadi juga menemukan bahwa adaptasi itu bisa berhasil dan ada hal-hal konkret yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama adalah bangun support system. Kita bisa ikut organisasi, terus ikut komunitas hobi yang kita sukai, atau juga mengikuti kegiatan-kegiatan kampus. Nah, hal ini merupakan benteng pelindung terkuat dari stres adaptasi. Yang kedua, jaga komunikasi dengan keluarga dan teman-teman lama. Kalian tahu sendiri, dunia ini semakin canggih. Di era digital ini, tentu jarak itu bukan sebagai alasan. Kita tinggal buka, pencet telepon, nah sudah bisa kita lalui dengan cara yang mudah. Hal ini menjadikan bahwa membuktikan bahwa melakukan hal kecil itu bisa menjadikan stabilitas emosi. Yang ketiga, kenali tanda-tanda stres sejak dini. Aku capek, malas kemana-mana, terus sering tidur. Ayo kita segera dicek. Itu adalah tanda-tanda sinyal. Jadi kita harus segera mencari bantuan. Yang keempat, beri diri sendiri waktu. Jelas berbeda. Jadi kita butuh tarik nafas dulu, kita butuh legonya dulu bagaimana. Dan kalau ada waktu, wajar aja. Jadi kalau kita itu butuh waktu. Adaptasi psikologis pendatang itu bukanlah hal yang sepele. Ini tentang bagaimana seseorang mencari rumah barunya. Seperti tadi, culture shock, homesickness, loneliness, dan akulturatif stress itu adalah hal yang nyata. Tapi dengan adanya dukungan sosial, strategi coping yang baik, dan juga kesadaran diri, kita dapat melewati itu semua. Nah, itulah materi yang saya jelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa.